Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, channel Muhammad Istiqlal. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah mendiskusikan tentang bab 1 ya, mulai dari latar belakang masalah, tujuan, manfaat, kemudian definisi operasional dan lain sebagainya itu sekarang kita akan membahas tentang mulai masuk ke bab 2, tapi akan kita mulai terlebih dahulu dengan mencari referensi. Bagaimana cara mencari referensi di tengah pandemi seperti ini? Sebenarnya ini juga bisa digunakan tidak di masa pandemi juga, di berbagai keadaan bisa digunakan. Caranya efektif, efisien, dan murah. Tidak perlu bayar, tapi kalian bisa dilakukan di mana saja. Tapi kalian bisa mendapatkan referensi yang berkualitas. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari referensi buku. Ya, referensi buku saya akan tunjukkan di mana referensi buku itu akan kita peroleh. Oke, sebentar saya siapkan terlebih dahulu. Kalian bisa boleh buka browser kalian, kemudian kalian ketikkan ipusnas.id ini, jadi ipusnas.id seperti ini ya. Nah, kalian akan masuk ke perpustakaan digital library. Jadi ini Perpusnas RI ini menyediakan fitur ini. Banyak yang belum mengetahui tentang fitur ini atau aplikasi ini, bahwa di dalam sini banyak sekali e-book tentang berbagai macam lah ya. Jadi ada banyak, kalau kalian ingin cari tahu yang terbaru ya, yang terbaru. Ini namanya Perpustakaan Digital Nasional. Kalian bisa download ini. Kalau kalian mau pakai handphone, pakai logo Android ini. Tapi kalau untuk desktop atau PC atau laptop, kalian bisa menggunakan logo yang paling kanan. Kita pakai logo yang paling kanan. Kalian bisa klik, kemudian nanti akan terlink kepada halaman downloadnya. Nah, kemudian nanti kalau kalian sudah bisa selesai download, bisa kalian cek di halaman download kalian di sini ya, ipusnas setup. Jadi ipusnas setup ini tadi sudah saya download. Jadi kalian bisa download, kemudian kita install terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sebentar. Tidak lama untuk menginstal ini ya, mungkin hanya butuh waktu beberapa menit saja. Jadi begini, sambil kita menunggu ya, referensi yang kalian gunakan untuk bab 2 atau deskripsi kalian itu usahakan minimal 20 referensi, di mana 20 referensi itu merupakan referensi terbitan 10 tahun terakhir. Kalau tahun ini 2020, maka ya terbitannya ya maksimal 2010 ya. Maksimal 2010, 2011, 2000 dan seterusnya. Kalaupun ada yang di bawah 2010 itu usahakan itu memang buku sumber, tidak ada terbitan lain. Contohnya bagaimana terbitan yang tidak mungkin kalian tidak mungkin pakai yang 2010 ke bawah. Misalnya kalian akan mengutip tentang teori pembelajaran kontemporer. Nah, itu kalian referensinya itu buku tahun 2000 atau 2002. Nah, namanya teori pembelajaran kontemporer itu hampir setiap tahun itu banyak penulis buku. Bahkan di mendekati 2020 ini sudah banyak sekali buku yang tersedia tentang teori pembelajaran kontemporer ya, atau teori pembelajaran modern, bisa kalian cari. Nah, itu artinya bahwa kalau ada referensi yang seperti itu, maka ya tidak mungkin kalian dihindarilah menggunakan referensi tahun 2000-2002, karena pergerakan teori pembelajaran itu kan sangat cepat ya. Apalagi setelah berjarak 20 tahun ini, tentu perubahan dalam dunia pendidikan juga teori-teori itu sudah sangat banyak. Nah, sekarang ini completing ipusnas setup ini ya. Oke, sini. Oke, nanti PC kita akan membuka halamannya, buka programnya. Kita tunggu dulu.
Nah, ini lanjutkan mulai sekarang. Ini halamannya ya, halaman yang pertama. Ada banyak sekali buku di sini. Kalian bisa mencari banyak sekali buku mulai dari dongeng atau novel atau buku tentang politik, tentang ekonomi, ada di sini semua ini. Ipusnas. Nah, kita bisa searching di sini. Bisa search di sini. Kita misalkan ingin mencari buku tentang teori pembelajaran. Oke, ini sudah banyak. Teori pembelajaran dan pembelajaran, strategi pembelajaran, teori dan aplikasi. Wah, ini banyak, langsung muncul banyak sekali tentang teori pembelajaran. Sini kita klik misalkan ini, teori belajar dan pembelajaran. Nah, seperti ini banyak teori belajar. Kalian bisa pinjam buku. Nah, kalian harus, kalau ingin mulai meminjam, kalian harus mulai mendaftar di sini. Kita gunakan akun email kita. Coba gitu. Artinya saya sudah daftar dulu. Oke. Sudah ya. Oke. Di sini kita bisa antri, karena yang sudah pinjam kita bisa klik antri ya. Nanti akan ada pemberitahuan buku ini telah didapatkan pada daftar antrian. Nah, ini sistemnya seperti perpustakaan ya, hanya menyediakan beberapa kopi saja. Kalau sudah dipinjam, jadi ini sifatnya kita nggak download, tapi kita ini meminjam buku di Perpusnas ya. Tapi file e-book nanti akan dikembalikan, nanti akan file itu akan hilang sendiri dari dashboard kita, artinya sudah dikembalikan. Coba kita cari yang lain ya, misalnya ini 100 masalah, coba 100 nah ini 100 masalah pembelajaran, ini ada 17 kopi, artinya kita masih punya kesempatan untuk meminjam, belum dipinjam orang lain ya. Kita pinjam buku ini. Apakah kemudian melanjutkan peminjaman buku dari Populer? Ya. Oke, nah ini sudah, jadi kita tinggal membaca. Masih proses unduh ya, 3% dan lain sebagainya, 8%, 19%. Kita sambil menunggu. Di sini banyak sekali pilihan-pilihannya. Oke, lengkap. Di sini ada analisis jalur juga. Ini statistik ya, analisis jalur. Banyak sekali ini buku-buku tentang berbagai macam hal. Ya memang seperti perpustakaan, hanya digital, dan kita sifatnya meminjam juga di sini, tidak download, jadi legal. Oke, ini bukunya tampilannya. Ini tidak bisa dibuka menggunakan PDF atau apapun, tapi hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi Ipusnas ini. Luar biasa. Nih, kalian bisa menambahkan banyak referensi di sini. Kita lihat ini terbitan tahun berapa? Apakah 10 tahun terakhir ataukah tidak? Kita cek. Ini 2016 ya. Jadi masih relevan dengan kondisi pembelajaran saat ini. Ya, cetakan pertama 2016. Oke, ini banyak sekali yang bisa kalian dapatkan di sini referensinya. Oke, itu ya, itu yang pertama soal tentang Ipusnas ya. Kemudian sekarang itu kalau buku ya, kalau buku itu tadi di Ipusnas ini. Kemudian kalau yang di tempat lain, misal kita ingin mencari jurnal internasional atau nasional internasional bolehlah. Nah, kalian kalau nasional bisa pakai Moraref ini, moraref.kemenak ini ya, moraref.kemenak.go.id. Kalian ingin mencari tentang pemecahan masalah misalkan, pemecahan masalah matematika. Nih banyak sekali keywordnya. Oke, ini ada komunikasi dan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika tahun 2012.
Oke, kalian bisa download PDF ini. Kita download PDF-nya. Oke, ini PDF-nya, langsung menuju ke sini. Nah, kita masuk ke dokumen. Oke, ini. Oke, ini Jurnal Psikologi Agustus 2012 volume 1 nomor 2 halaman 94 sampai dengan 110. Komunikasi pemecahan masalah matematika dalam belajar matematika. Penulisnya Muhammad Aufin, STKIP PGRI Pasuruan. Ini jurnal yang terindeks di Moraref. Apa itu Moraref? Moraref adalah indeks sistem pengindeks di Kementerian Agama atau di PT KIN. Itu jurnal-jurnal di PT KIN itu terindeks semua di Moraref. Oke, di sini ya. Kemudian kalau di Sinta itu global ya, nasional, lebih nasional. Kalau Moraref tadi punya Kemenak, kalau Sinta itu punya Ristek Kemenristek BRIN, jadi Kementerian Ristek dan Teknologi ya. Tuh sama prosesnya, cari, kalian bisa search artikel, source-nya kalian ingin jurnal, atau source-nya kalian ingin langsung to the point ke pembelajaran pemecahan masalah matematika ya tadi ya. Pemecahan masalah matematika. Oke, ini banyak. Penerapan model pembelajaran problem baseline untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 10. Kita bisa cek di sini, klik di sini, langsung menuju OJS-nya atau web penerbitnya atau publisher-nya atau OJS-nya. Ini download this PDF file. Dengan cara yang sama di sini sudah ada. Bisa kita nikmati. Tidak susah kan mencari referensi yang kita inginkan sesuai dengan judul kita. Referensi tersebut berkualitas, terbitan 10 tahun terakhir. Mau mencari 20, 50 referensi, 100 referensi itu bukan hal yang rumit. Kalau zaman dahulu harus ke perpus, harus maksimal pinjam 3 buku dan lain sebagainya. Ini enggak. Cukup kita duduk di depan laptop kita fokus, kita cari, mungkin dalam 1 jam kita sudah bisa dapat 20 referensi yang relevan dengan judul penelitian kita atau skripsi kalian. Nah, yang terakhir yang ingin saya tunjukkan itu DOAJ, Directory of Open Access Journal. Ini internasional ya, internasional dalam arti meskipun belum yang bereputasi, tapi ini internasional, artinya lebih dari Sinta tadi. Ya, lebih dari Sinta tadi. DOAJ bisa banyak dari berbagai macam negara. Kalau Sinta tadi Indonesia, Moraref hanya Kemenak Indonesia. Kalau Sinta tadi Indonesia, kalau DOAJ itu lebih dari Indonesia. Jadi negara-negara lain. Misalkan di sini kalian mau pakai problem solving in mathematics. Oke, ini the difference of student mathematical concept understanding ability using realistic mathematics education and problem solving approach. Kalian bisa klik full text-nya di sini, langsung menuju ke OJS-nya. Kalian cari PDF-nya, full PDF-nya mana? Full PDF-nya kita cari mana ya full PDF-nya? Oke, sebentar kita cari. Oh, DO-nya not found, masih error. Kita cari ini di sini. The difference ini tadi ya, ini the difference. Nih. Nah, sudah dapat, langsung dalam hitungan detik kita sudah bisa menemukan referensi ini lengkap ya. Oke, begitu, itu DOAJ. Jadi ada 3 tadi. Kalau buku itu ada di Ipusnas,
Kemudian kalau jurnal itu ada di 3 opsi kalau yang berbahasa Indonesia ya, Moraref, Ristek Brin, kemudian DOAJ. Jadi ada 4 tempat kita bisa mendownload ya. Selain ada banyak lagi, tentu ada puluhan. Cuma yang saya tunjukkan dalam video ini ada 4 terlebih dahulu. Nah, silahkan dimanfaatkan informasi ini, penyedia-penyedia referensi ini silahkan dimanfaatkan. Kalian tidak perlu ke perpustakaan karena situasi seperti ini juga perpustakaan tutup. Kalian tidak perlu ke toko buku juga. Kalau memang butuh buku ya butuh cetak ya silahkan cari. Kalian bisa pakai aplikasi online untuk beli, tidak perlu ke toko buku. Kemudian tapi saya rasa ini sudah cukup. Ini sudah cukup untuk referensi kalian, dan apalagi jurnal ya. Sekarang referensi primer itu lebih mengarah kepada jurnal. Meskipun buku juga masih primer, tapi jurnal itu juga mulai banyak dipertimbangkan. Karena jurnal basisnya adalah penelitian dari riset ya. Dari riset kemudian analisis, sintesis dari berbagai macam referensi sehingga padat. Jadi jurnal itu padat berisi. Tapi buku juga bagus, jadi jangan meninggalkan buku, tapi tambahi dengan jurnal. Saran saya gunakan 20 referensi, ya minimal 10 terbitan terakhir. Apalagi untuk penelitian kualitatif itu kekuatannya ada di referensi. Kalau kalian melakukan penelitian kualitatif tapi referensinya minim, itu biasanya isinya juga tidak akan berat, tidak begitu berbobot. Meskipun bagus judulnya. Ya, itu dulu penjelasan saya tentang cara mencari referensi. Sekian kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.